datang di podcast Irama Politik. Selamat datang di podcast singkat kita kali ini. Jadi kita akan membahas tentang Indonesia di era Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Koronawil dan Ramadhani Regianto. Saya yang akan membawa podcast kali ini dan bersama 3 narasumber kita. Silakan perkenalkan diri. Terima kasih sudah mengundang kami. Perkenalkan, nama saya Sofira Estil Aini sebagai seorang ahli sejarah. Saya senang berada di sini. Saya Niki Nurhayati, seorang peneliti politik yang telah banyak meneliti mengenai perkembangan pemerintahan di era Orde Baru. Selamat semuanya, saya Nadia Pratama sebagai seorang sosiolog yang... Yuk langsung kita mulai. Kak Safira, bisa nggak sih ceritain tentang sidang MPRS tahun 1966? Boleh banget Kak, jadi sidang umum MPRS 1966 itu momen penting karena menghasilkan beberapa ketetapan MPRS termasuk Super Semar yang memberi kekuasaan kepada Soeharto. Dan disinilah transisi pemerintahan dimulai menggantikan Soekarno dengan Soeharto sebagai pemimpin de facto. Benar banget, sidang ini juga membuka jalan untuk pembentukan Kabinet Ampera yang diprioritaskan untuk menstabilkan politik dan ekonomi. Kabinet ini berfokus pada 2 dharma, yaitu stabilitas politik dan percepatan pembangunan ekonomi. Nah, karena pula dari sisi sosial, apa dampak Kabinet Ampera bagi masyarakat? Dampaknya terasa cukup kuat. Rakyat mengharapkan perubahan nyata setelah ketidakstabilan sebelumnya. Kabinet Ampera berjanji akan memberikan perbaikan pada ekonomi yang akan meningkatkan optimisme di kalangan masyarakat. Nah, sekarang kita ke kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Hanifah, bisa jelasin? Baik, bisa banget. Politik bebas aktif ini membantu Indonesia tetap netral, tak terjebak dalam konflik blok barat dan timur. Fokusnya kepada ekonomi dan stabilitas kawasan, apalagi setelah dibentuknya ASEAN pada 1967. Betul banget kan Nika, ini beda dengan era Soekarno yang lebih konfrontatif. Di bawah Orde Baru, pendekatan politik luar negeri yang lebih moderat membantu membuka pintu bagi investasi nasional. Nah, yang terakhir nih tentang pembangunan nasional. Karena pula dampak bagi masyarakat itu apa sih tentang pembangunan ini? Pembangunan nasional lagi kita membawa dampak nyata terutama di infrastruktur. Mesti ada tantangan terutama masyarakat merasakan stabilitas ekonomi. Jadi itu ya. Terima kasih ya buat kakak-kakak yang udah datang di podcast kita kali ini. Terima kasih buat Kak Nike, Kak Safira, dan Kak Nadia. Dialog singkat kita memberikan gambaran jelas soal upaya awal menata bangsa pasca 1965. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Dadah!